Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan makalah kami dengan judul PPDM Rintisan Desa Wisata Kaki Langit Mangunan Kabupaten Bantul, Jakarta. Desa Wisata Kaki Langit lokasinya berada di Desa Mangunan, Kecamatan Delingu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Desa Wisata Kaki Langit membawahi 8 kelompok usaha, 2 kelompok usaha dari 8 kelompok usaha itu yang menjadi mitra kami di dalam PPDM ini. Yang pertama adalah kelompok usaha Atap Langit yang membawahi homestay dan pasar semi kaki langit. Kemudian mitra yang kedua adalah kelompok usaha Rasa Langit yang membawahi jenis makanan tradisional yang dipasarkan di pasar semi kaki langit dan daerah sekitar Desa Wisata Kaki Langit. Desa Wisata Kaki Langit ini kami jadikan sebagai mitra itu karena rekomendasi yang pertama dari Dinas Pariwisata yang terkait dengan penelitian yang kami lakukan pada tahun 2018 dan tahun 2019 dalam skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi dengan judul pengembangan sistem wisata integratif untuk optimalisasi pendapatan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul. Kemudian yang kedua, adanya MOU antara STMIK Akakom dengan pengelola Desa Wisata Kaki Langit terkait dengan Desa Binaan IT. Kemudian permasalahan dan solusi yang dihadapi mitra. Sebenarnya permasalahan yang dihadapi mitra itu sangatlah kompleks. Tetapi mengingat kemampuan dari tim pengabdi dan hasil diskusi dengan tim pengelola Desa Wisata Kaki Langit, maka kita prioritaskan permasalahan-permasalahan yang mendesak yang harus segera diselesaikan. Jadi yang pertama adalah sarana protokol kesehatan. Nah, sarana protokol kesehatan ini sangat diperlukan karena mengingat di masa pandemi COVID-19 yang menjadi syarat untuk semua bidang sebenarnya gitu termasuk di destinasi wisata itu harus menyediakan sarana protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, papan penunjuk informasi menuju Desa Wisata Kaki Langit. Yang ketiga, kios-kios yang ada di pasar semi atau Setu Minggu belum tertata. Kemudian belum ada ciri khas dari pasar semi. Yang selama ini jajanan yang dipasarkan itu sama dengan jajanan-jajanan yang ada di pasar-pasar tradisional lainnya. Nah, kemudian yang kelima, pemanfaatan teknologi informasi belum optimal, serta sumber daya alam yang melimpah, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Jadi misalnya di Desa Wisata Kaki Langit itu sangat banyak empon-empon seperti jahe, kunyit, temu mangga, temulawak, dan itu belum termanfaatkan secara maksimal. Kemudian belum ada PIRT. Nah, dari permasalahan tersebut, tim pengabdi mencoba memberikan solusi. Yang pertama, menyediakan sarana protokol kesehatan. Yang kedua, membuat dan memasang baliho penunjuk Desa Wisata Kaki Langit di tempat-tempat yang strategis. Kemudian menata ulang kios-kios pasar semi kaki langit, serta menjadikan kesenian tradisional Gejok Lesung dan Karawitan Anak menjadi ciri khas dari pasar semi Desa Wisata Kaki Langit. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi menjadi sarana penyebaran informasi secara global.
kemudian mengolah empon-empon menjadi produk yang memiliki nilai tambah secara ekonomis, serta mengurus perizinan PIRT. Metode pelaksanaan, dalam pelaksanaan PPDM ini kami mengawali kegiatan itu dengan analisis kebutuhan. Dari analisis kebutuhan kemudian teridentifikasi sehingga ada 3 kelompok atau 3 bidang yang akan ditangani. Yang pertama di sini adalah dari sisi manajemen usaha. Kemudian yang kedua dari sisi produksi dan yang ketiga dari sisi promosi. Untuk manajemen usaha, program yang dilakukan yang pertama adalah sarana protokol kesehatan, kemudian mengurus perizinan usaha, penataan kios-kios pasar semi, dan keempat membangun brand desa wisata kaki langit. Nah, program-program tersebut bisa dilakukan yang pertama dengan menyediakan sarana protokol kesehatan, kemudian mengurus PIRT, menata ulang kios pasar semi, dan menjadikan jamu Jawa Rasa Langit menjadi brand dari pasar semi desa wisata kaki langit. Kemudian dari sisi produksi, ada 2 program yang kami lakukan. Yang pertama adalah pengolahan empon-empon. Kemudian yang kedua, pengemasan hasil pengolahan empon-empon. Nah, yang kami lakukan untuk mewujudkan kedua program tersebut, yang pertama kami menyediakan peralatan produksi pengolahan empon-empon, kemudian menyediakan peralatan pengemasan produk, kemudian merumuskan materi pelatihan yang relevan terkait pengolahan empon-empon dan pengemasan produk hasil pengolahan empon-empon. Kemudian membuat jadwal pelatihan, menyiapkan materi dan pemateri pelatihan, melaksanakan pelatihan dan evaluasi terhadap pelatihan tersebut. Kemudian dari sisi promosi. Sisi promosi ini pemasangan baliho sebagai penunjuk lokasi desa wisata kaki langit. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi. Nah, untuk mewujudkan kedua program tersebut, bisa dilakukan yang pertama dengan menyediakan dan memasang baliho di tempat-tempat yang strategis, kemudian membuat web dan toko online. Kemudian merumuskan materi pelatihan yang relevan terhadap materi pembuatan web, pengolahan dan perawatan web, serta toko online. Kemudian membuat jadwal pelatihan, menyiapkan materi dan pemateri pelatihan, melaksanakan pelatihan dan evaluasi. Nah, dari ketiga sisi tersebut, apa yang sudah dilakukan itu kami monitoring, dan terakhir adalah laporan. Dari kegiatan tersebut, kegiatan yang sudah dilakukan, yang pertama di sini menyediakan sarana protokol kesehatan, mulai dari termogan, kemudian X-banner, poster, wastafel, hand soap, hand sanitizer, masker, dan peralatan-peralatan lainnya yang terkait dengan sarana protokol kesehatan. Kemudian memasang baliho di tempat strategis. Ada 6 baliho yang sudah terpasang dari sisi barat maupun dari sisi timur untuk menuju desa wisata kaki langit. Yang mana jarak 1 kilo sebelum mencapai desa kaki langit itu sudah ada baliho, kemudian baliho yang berikutnya setengah kilometer dari desa kaki langit juga ada, dan seterusnya. Kemudian pembuatan web desa wisata kaki langit, pengolahan empon-empon menjadi minuman dalam bentuk minuman instan, dalam bentuk kapsul, dan dalam bentuk jamu celup. Nah, tadinya empon-empon itu hanya dijual kiloan, yang mana harganya Rp1.500 per kilo. Nah, dengan adanya PPDM ini,
empon-empon yang melimpah tersebut ya, kita coba untuk diolah sehingga menjadi 3 bentuk minuman tersebut, ya, yaitu minuman instan dalam bentuk kapsul dan jamu celup. Kemudian pendampingan pelatihan gejok lesung dan karawitan anak, penataan ulang kios pasar semi, dan pengemasan produk, ya, produk dalam bentuk bag plastik, kemudian kapsul dan jamu celup, dan terakhir membantu mengurus perizinan PIRT. Nah, di gambar sebelah kanan ini ada gambar-gambar kegiatan ya, yang sudah dilakukan di dalam pengabdian PPDM. Kemudian yang berikutnya, dari apa yang kami kerjakan sehingga menghasilkan, ya, yang pertama, konten ciri khas kaki langit. Jadi kesenian tradisional gejok lesung dan karawitan anak, serta minuman jamu celup dan minuman instan empon-empon itu menjadi ciri khas dari Desa Wisata Kaki Langit. Kemudian membangun website desawisatakakilanggit.com, kemudian pengolahan atau produk pengolahan dari empon-empon dalam berbagai macam sediaan. Tadi ada jamu celup, instan, dan kapsul. Kemudian yang tidak kalah pentingnya menghasilkan sebuah kebijakan pengelola. Dengan adanya PPDM ini, pengelola mewajibkan setiap homestay yang ada di Desa Wisata Kaki Langit wajib menyediakan minuman dari empon-empon sebagai welcome drink bagi tamu yang menginap di penginapan tersebut atau di homestay tersebut. Kemudian tersedia sarana protokol kesehatan di setiap homestay, sekretariat, pasar, dan aula. Tersedia 6 baliho yang sudah terpasang di tempat-tempat yang strategis menuju lokasi, kemudian peningkatan nilai tambah secara ekonomis hasil sumber daya alam. Nah, hasil ini kami rangkum dalam bentuk tabel perbandingan sebelum dan sesudah pelaksanaan PPDM. Yang pertama kita lihat dari sarana pendukung protokol kesehatan. Ada X-banner, wastafel, plus handshop, plus poster cuci tangan, kemudian ada termogan, yang sebelumnya itu tidak ada atau 0 unit, tetapi dengan adanya PPDM ini, misalnya X-banner itu ada 30 unit. Kemudian wastafel, handshop, dan poster cuci tangan ada 35 unit. Termogan ada 5 unit. Kemudian baliho. Sebelum pengabdian ini hanya ada 1 baliho di gerbang masuk Desa Wisata Kaki Langit. Dan mohon maaf balihonya kecil dan sudah agak buram. Tetapi setelah adanya PPDM ini ada 6 unit baliho yang sudah terpasang. Kemudian peralatan produksi pengolahan empon-empon yang tadinya tidak ada menjadi 1 set komplit, mulai dari pisau, pisau dapur, talenan, sotil, sampai ke lemari open, etalase, meja produksi, kompor, dan seterusnya. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik di sini yaitu produk empon-empon. Ini yang menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Jadi produk empon-empon sebelum adanya PPDM, empon-empon tersebut dijual ke pengepul kiloan. Tetapi setelah adanya PPDM ini, empon-empon itu diolah menjadi 3 jenis produk. Yang pertama minuman instan, yang kedua kapsul, dan yang ketiga jamu celup. Kemudian kita lihat dari perizinan yaitu PIRT. Sebelum pengabdian itu 0 PIRT, tapi setelah ada pengabdian ini ada 4 PIRT. Kemudian website sudah ada tetapi tidak diupdate, tapi dengan adanya PPDM ini websitenya update
media pemasaran online yang tadinya tidak ada dengan pengabdian ini sampai saat ini ada 2 unit, ya, yaitu dari Shopee dan Tokopedia. Dan yang lebih penting lagi di sini konten ciri khas pasar semi kaki langit. Sebelum pengabdian, gejok lesung itu sudah ada gitu. Jadi kadang tampil di saat pasar semi, ya terkadang juga tidak tampil. Jadi artinya belum rutin. Tetapi dengan adanya pengabdian ini, ya gejok lesung itu sudah menjadi ciri khas, gitu ya. Karena gejok lesung dan karawitan anak itu tampil secara bergantian, ya, di Desa Wisata Kaki Langit atau di saat pasar semi kaki langit. Ya, pasar semi kaki langit itu bukannya hari Sabtu dan hari Minggu. Kemudian yang ketiga, minuman jamu celup dan minuman instan temu mangga. Kemudian yang berikutnya, kebijakan pengelola. Ya, sebelum pengabdian PPDM tidak ada kebijakan, tetapi dengan adanya pengabdian ini terkait dengan olahan empon-empon tadi, pengelola mengeluarkan kebijakan, ya, empon-empon hasil olahan sebagai welcome drink bagi tamu. Dan yang paling menarik di sini gitu ya adalah peningkatan nilai tambah secara ekonomis hasil sumber daya alam. Misalnya saya ilustrasikan di sini temu mangga. Temu mangga sebelum pengabdian itu hanya dijual 1.500 per kilogram kepada pengepul. Tetapi dengan adanya pengolahan empon-empon tersebut, ya, temu mangga bisa kita olah menjadi jamu celup. Ya. Kalau dihitung untuk 1 kilogram temu mangga itu mendapatkan keuntungan 45.000 kalau dalam bentuk jamu celup. Kemudian dalam bentuk jamu kapsul, 1 kilogram temu mangga itu bisa menghasilkan keuntungan Rp82.250 per kilogram. Dan yang paling menarik adalah minuman jamu instan. Minuman jamu instan ini kalau sudah diolah per kilonya bisa menghasilkan keuntungan Rp279.500. Jadi artinya di sini peningkatan nilai tambah secara ekonomis itu sangat signifikan. Yang tadinya hanya dijual per kilo, tapi setelah diolah memiliki nilai tambah yang cukup bombastis. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pengabdian PPDM di Desa Wisata Kaki Langit dengan program kerja yang sudah dilakukan oleh tim pengabdi PPDM dapat disimpulkan. Yang pertama, mitra menyambut program PPDM sangat antusias dengan memberikan banyak kontribusi positif untuk keberhasilan dan keberlangsungan program PPDM. Kemudian program-program kegiatan yang dilaksanakan sangat membantu mitra dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah dan tercipta konten khas serta brand Desa Wisata Kaki Langit. Dan yang ketiga, sarana protokol kesehatan yang sudah tersedia sangat membantu pengelola destinasi wisata untuk mengajukan izin pembukaan kembali akses wisata, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Barangkali cukup sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.